Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur pada kesempatan hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali di tempat yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik. Oleh karena itu, mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pelajaran ekonomi pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memastikan seluruh siswa sudah hadir, saya akan mengabsen terlebih dahulu seperti biasanya ya. Ahmad Farid Wajdi, Kreator film hadir. wih, bagus. Ahmad Jalaluddin Asroli, Akuntan hadir. wih. Irfan Sanjaya, Presiden hadir. Akila Raya, Editor hadir. Anugrah Dwi Putra, Master Sam hadir. wih. Dani BK, Hadir. Dimas, Chef hadir. Faiza, Kakak distro dan konten kreator film hadir. wih. Ekas, Pemecahan tambah garam hadir. Tambah garam. Tambang Garam, Tambah. Garam, ya, ya. Madura terkenal dengan tambak garamnya. Farhan, Pakar hukum politik hadir. Fatur, Bisnis kuliner hadir. Fauzan, Arsitek hadir. Iban, Programmer hadir. Kolek, Diplomat hadir. Khairul, Pengacara hadir. wih. Ali Barun, Agama hadir. Mulya Utomo, Bisnis kuliner hadir. Hah? Oh, bisnis kuliner hadir. Ridwan Akbar, Dosen agama hadir. Fahri, Pengusaha distro hadir. Razaki, Bisnis kuliner hadir. Agama itu. Ali Ridho, Tulis hadir. Rizky Murtado, Aruta hadir. Arif Taufik, Traveler hadir. Ibnu Soleh, Saya hadir. Yazid, Manajer hadir. Jidan, Traveler hadir. Rintang, Intel hadir. itu bagus. PNS hadir. Ya, baik. Memang seperti biasa ya. Jadi saya harap apa yang kalian ucapkan itu menjadi gambaran cita-cita, dan minimal kita doakan itu setiap saat. Semoga yang kalian harapkan menjadi terkabul. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, saya akan menampilkan sebuah berita, dan beritanya sudah ada di depan kalian ini, ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah, atau saya lebih tepatnya, menampilkan sebuah berita yang mana bos BCA itu mengatakan bahwasanya masih ada nasabah yang menggunakan produk dinosaurus. Nah, ternyata minggu berikutnya, minggu sekarang ini ada klarifikasi atau ada berita lebih lanjutnya, yakni sebenarnya apa namanya produk dinosaurus tersebut, ya.
Kita lihat. BCA ini bosnya itu menjadi salah satu orang yang kaya, 10 terkaya di Indonesia. Bosnya BCA. Yang nomor 1 siapa? Ya, kamu anaknya siapa? Kamu anaknya Hartono. Ya. Baik. Ternyata ini kita bisa baca ya. Jadi meski sudah sangat update tentang teknologi, ternyata masih juga ada yang menggunakan layanan seperti SMS. Nah, mungkin kalian aja ada yang belum pernah pakai SMS. Mungkin kecuali mungkin kode verifikasi apa biasanya? WA ya. Biasanya WA untuk daftar pertama kali itu pakai SMS. Tapi kalau sudah berikutnya ya sudah enggak. Itu aja paling. Di sini ada yang punya mobile banking? Nah, itu jadi ada sebuah permasalahan di mana sudah sangat canggih, ternyata masih ada menggunakan produk dinosaurus, dan itu juga difasilitasi oleh perbankan. Masalahnya apa kira-kira? Coba ada yang tahu masalahnya apa? Kenapa masih banyak pakai SMS? Silakan. Ya. Orang pasti menggunakan layanan yang lebih baru, yang lebih maju. Coba. Gimana bilang? Lebih sosial, aplikasi yang lebih mudah atau lebih simpel. Jadi ada yang nggak bisa ya, ada tempatnya nggak update gitu. Masalahnya adalah tersebut. Nah, dari hal tersebut, makanya pada pertemuan kali ini materi kita adalah membahas tentang masalah ekonomi, masalah ekonomi di zaman industri apa sekarang ini istilahnya 5.0 ya kan, bukan 0.0 maksudnya ya, 0.0 gitu ya. Ya mungkin begitu. Nah, itu masih ada yang menggunakan hal-hal seperti ini karena punya masalah tersebut. Ada yang mungkin belum punya HP Android dan sebagainya. Ada yang masih senang pakai SMS ya kan, dan sebagainya. Itu ya, itu terkait dengan masalah ekonomi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang permasalahan ekonomi. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan sebuah permasalahan. Permasalahannya ada 3 nanti, cuma ini yang pertama ya. Yang pertama tadi pagi itu saya sempat membuka berita-berita yakni tentang kemajuan ekonomi di Jatim. Nah, itu tidak terlepas dari badan usaha milik daerah. Salah satunya adalah Bank Jatim. Nah, kebetulan sekali di JM itu kan rata-rata siswanya menggunakan jasa layanan Bank Jatim, khususnya syariah, Bank Jatim Syariah. Nah, ini adalah Bank Jatim Syariah. Ini profilnya Bank Jatim ya. Ini profilnya Bank Jatim. Baik, dan saya yakin kalian pun juga pasti sudah merasakan manfaat dari apa? Bank Jatim Syariah. Apalagi di tengah pandemi yang orang tua nggak boleh jenguk, ya kan? Kemudian hanya ngirim uang. Nah, pasti di situ muncul permasalahan. Saya yakin. Silakan, ada yang mau bertanya? Ustaz, orang tua saya kan ngirim uang pakai Bank Jatim, Ustaz. Yes. Ada biaya adminnya. Ya. Gimana cara mengurangi biaya admin itu, Ustaz? Baik. Pertanyaan dari Ekas adalah apa? Bagaimana cara mengurangi biaya admin? Nah,
Ini adalah masalah yang besar ini. Ya kalau ngirimnya sekali 2 kali, tapi kalau ngirimnya seminggu sekali, biaya adminnya aja mungkin bisa untuk jajan siapa? Baik, yang kedua, yang kedua adalah saya sudah menampilkan sebuah gambar ya. Tapi ini hanya banyak gambar ya. Yang mungkin gambar ini cukup familiar dari kalian. Gambar ini tuh bisa kalian lihat. Kalau saya tahu kalian, ini bekas tak kencingin atau bekas kencingin temanmu, atau ini yang tak kasih minyak wangi, kamu pilih mana? Yang mana? 100.000. Mana? 100.000. Ya, meskipun ini kotor ya kan, gitu. Ibaratnya kamu itu sudah sangat cerdas. Bagaimanapun orang lain menghinamu, kamu tetap cerdas. Dan kamu misalnya tidak mampu, tapi kamu sombong dan sebagainya, tetap apa? Di sini tidak mampu, tetap bodoh dan sebagainya. Ya, itulah. Uang ini adalah gambaran hal tersebut. Ya, bahkan kamu bisa menandai dari senyumannya. Iya. Kalau kamu lihat senyumannya ya, semakin senyumannya lebar, ya kan? Gambar uangnya semakin nilainya semakin apa? Besar. Ini makmur. Ini juga nggak senyum mama. Ini sudah mulai senyum. Siapa namanya ini? Ya, ini ceria orangnya kayaknya, bibirnya tersumbing kan. Wah, ini ceria lagi. Ini malah tawa-tawa ya. Jadi kalau ingin bahagia, biasakan diri dengan senyuman. Rizki akan mengikuti hal tersebut. Nah, ini gambaran dari segi. Baik, silakan ada pertanyaan dari sini. Ya, silakan. Kan ibu saya itu ngirim uang sekitar 150 juta. Ya. Saya juga bersyukur. Ya. Saya mau nanya itu gimana biar uang 150.000 itu cukup buat sebulan kan? Oke, baik. Bagaimana cara mengatur uang agar cukup? Bagus sekali pertanyaannya. Siapa namanya? Dimas. Ya. Berikutnya di CM itu kan sudah dikasih makan ya, dikasih apa? Makan sehari 3 kali. Menunya berbeda-beda. Enak sekali kan? Enak sekali. Namun saya melihat itu kadang ada siswa yang masih jajan setelah apa? Makan. Mungkin nggak enak ya. Mungkin nggak enak. Mulutnya gitu nggak terasa gurih-gurih ya kan? Mungkin perlu jajan. Itu juga merupakan sebuah permasalahan. Kadang jajan itu bukan kebutuhan, melainkan keinginan. Baik, pada tersebut ada pertanyaan. Silakan. Ya. Mungkin saya itu lebih bisa dibilang lebih beruntung daripada Dimas. Ya. Karena uang saku saya itu 500.000 dalam sebulan. Ya. Tapi saya kebalikannya dari Dimas. Uang 500.000 itu tidak cukup buat sebulan. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya untuk mengurangi nafsu jajan saya? Juga pertanyaannya? Bagaimana cara saya untuk mengurangi nafsu jajan saya? Bagaimana cara mengurangi nafsu ya kan? Nafsu apa bahasa Indonesia? Keinginan. Ya, keinginan. Memang bahasanya agak vulgar itu ya. Keinginan jajan. Ya, baik sekali. Bagus. Itu beberapa pertanyaan yang telah kalian sampaikan sebelumnya, dan saya ingin kalian sendiri yang menemukan jawaban atas pertanyaan kalian tersebut. Dengan cara apa, Ustaz? Ya, itu dengan cara apa? Ada tahu caranya apa? Mencari sumber belajar. Bagus. Ya.
mencari sumber belajar atau sumber informasi. Oke. Sumber apa saja yang mungkin bisa kita cari untuk menyelesaikan permasalahan ini? Internet. Lagi. Orang. Guru. Buku. Orang. Guru. Orang. Apa? Wawancara. Logika. Kemarin ada yang jawab logika. Gak apa-apa, kalau mau logika ya gak apa-apa, silakan. Asalkan logikanya jalan dengan baik dan benar. Kalau logikanya terbalik-balik nanti tidak benar. Namun logika harus diawali dari teori yang kamu cari di buku atau di internet. Baik, setelah ini kita akan langsung mencari sumbernya. Dan sumber ini kayaknya sudah tersedia semua nanti di perpustakaan atau pusat sumber belajar di sekolah kita ini. Coba dicari-cari bukunya mana yang bisa menjadi sumber kalian untuk apa itu judulnya? Manajemen keuangan. Oke. Apa itu? Manajemen keuangan. Ini manajemen. Nah, bagus sekali untuk jawab pertanyaan nomor 2 ya. 2 dan 3. Boleh. Silakan coba dicari dulu. Baik, kalau sudah ketemu, boleh langsung dituliskan di bukunya masing-masing. Boleh dituliskan rangkumannya gimana, ya. Itu yang perlu dituliskan di buku ini, ya. Baik, silakan dilanjutkan mencari sumbernya. Coba cari informasinya yang sesuai dengan pertanyaannya tadi. Informasinya boleh login dulu. Silakan tidak lupa. Coba, sudah bisa? Coba. Baik, bisa dicari informasi yang terbaru terkait dengan bagaimana mungkin ya transfer uang ya di sini ya, transfer uang ya. Iya, jawab enggak? Maksudnya ini nanti kamu juga cari yang transfer uang. Baik, bagus. Silakan. Ini. Gimana caranya manage uang dengan baik sama biar bisa memanfaatkan saham. Jadi begitu. Atas nama siapa kamu? Atas nama Khalid Majidul Rashid. Khalid kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10.
rencananya Khalid mau memanfaatkan mengalokasikan uangnya untuk mendonasi atau perusahaan. mau membangun perusahaan. Untuk pelajar biasanya bisa menyisihkan uang ke tabungan seperti bank. Untuk apa itu namanya? Untuk Kita tadi telah mencari berbagai macam informasi. Ada yang dari buku, ada yang dari internet, ya kan? Ada yang dari wawancara, ada yang dari koran bahkan ya. Tadi juga nyari biasanya sangat nyaman, bisa sambil lesehan, ya kan? Komputer juga tersedia cukup banyak, ya. Baik. Setelah kalian tadi mencari kan pasti sudah mengumpulkan di email saya masing-masing kan ya terkait dengan tugasnya, dan saya lihat kemudian kalian baru presentasi. Silakan yang ingin presentasi terlebih dahulu, angkat tangan. Oh iya, kelompok berapa ini? Kelompok 1, silakan kelompok 1. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan menyampaikan bagaimana caranya agar tidak terkena BAI. Yang cara nggak terkena BAI itu ada 3 aplikasi. Yang pertama Flip. Flip itu caranya sama, top up dulu, habis itu nanti kita cari bank tujuan, habis itu nanti kita kirim. Kalau di Flip ini maksimal itu 5 juta. Nah, sekarang dana caranya juga sama, top up dulu, habis itu nanti cari ke bank tujuan, maksimal kirimnya juga 10 kali. Kalau lebih nanti bayar seterusnya. Nah, si bank ini caranya juga sama tapi nggak ada batasnya. Seterusnya. Sudah selesai. Baik, silakan. Ada tanggapan? Silakan. Ya. Bagaimana caranya agar gratis transfer menggunakan password? Ya, caranya seperti saya tadi jelaskan. Tinggal menggunakan salah satu aplikasi ini. Nanti kita isi dulu aplikasinya dengan uang kita. Terus itu kita cari bank tujuan, kita kirim uangnya. Sudah seperti itu. Oke. Terima kasih. Bagus sekali. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak baik. Beban. Ya, tadi telah dipresentasikan oleh siapa? Anugrah. Ya, 2 siswa tadi ya, sangat bagus presentasinya dan ditanggapi juga sangat bagus. Saya ingin menambahi terlebih dahulu. Pertama, si bank ini sebenarnya adalah bank luar negeri, bank dari luar negeri yang di Indonesia kan. Namanya memang si bank, tapi kalau kamu nggak bisa transfer si bank, itu nama si bank di Indonesia itu menggunakan Bank Kesejahteraan Ekonomi, disingkat BKE. Ya, nama lain dari sebenarnya adalah BKE. Nah, kelebihannya dia memang saya nggak tahu bagaimana kok bisa gratis transfer ke semua bank, transfer ke semua bank. Memang untuk akun-akun yang baru di bank ini maksimal transfer sehari itu 10 sampai 20 juta. Ada batasnya memang. Yang nggak ada batasnya jumlah transaksinya berapa kali. Tapi kalau nominalnya ada batasnya, ini 10 sampai 20 juta. Tapi kemudian untuk yang apa? Untuk ini, teman-teman tadi, dana itu maksimalnya 10 kali gratis dalam sebulan. Jadi kalau lewat 10 kali dalam sebulan, ya sudah, selebihnya bayar. Tapi nggak banyak, hanya bayar 2.500. Nggak kayak kalau kamu transfer melalui bank, biasanya orang tua kan kebanyakan BRI. Kemudian di sini kan banknya apa? Bank Jatim Syariah, kena 7.500. Tapi kalau pakai dana hanya kena 2.500. 5.000-nya coba kamu kalikan, kalau misalnya kamu dikirimi beberapa kali kan lumayan bisa untuk bayar admin banknya, ya kan? Bayar admin bulanan banknya. Ya. Terus kalau apa ini satunya?
Flip ini tidak ada maksimal transaksinya. Berapa jumlah transaksi nggak ada. Tapi ada nominal juga ada. Ada nominal maksimalnya, yakni maksimal 5 juta. Lebih dari 5 juta kena 2.000 per transaksi. Tapi masih lebih mendingan daripada kena apa? 7.500. Ya ada lagi sebenarnya OVO. OVO juga ada sekarang. OVO, tapi kan OVO itu sekali transaksi kena 2.500. Ada lagi, kalau OVO nggak ada batasnya, OVO itu nggak ada batasnya. Ada lagi apa namanya itu? OVO terus GoPay. GoPay itu gratis, GoPay itu ternyata. Saya nyoba ternyata gratis GoPay. Lebih keren lagi GoPay, ya, lebih gratis. Tapi saya belum tahu batas maksimalnya. Baru kemarin nyoba. Baik ya, itu. Setelah ini kita lanjut ke kelompok kedua. Baik, kelompok kedua silakan yang mau maju. Nah, silakan. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana cara memanajemen uang yang baik. Di sini kami menggunakan cara mengatur keuangan pakai metode 50, 20, 30. Yang pertama caranya yaitu hitung pendapatan bulanan Anda. Jika Anda mendapatkan gaji sebesar 500 dalam 1 bulan, nah, bagaimana caranya Anda bisa hemat-hemat selama 1 bulan seterusnya. Oke. Terus Yang kedua, hitung angka pengeluaran untuk setiap kategori. Jadi kita itu uang kita itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu 50% buat kebutuhan, terus yang kedua itu 20% untuk di Finansial. untuk keinginan, dan 30% untuk tabungan. Terus Yang ketiga yaitu rencanakan anggaran Anda berdasarkan ambang pengeluaran. Yang keempat ada pantau anggaran Anda. Jadi pantau anggaran Anda itu Anda harus pandai-pandai mengatur keuangan Anda setiap bulan. Jika ada buat beban jika diperlukan. sudah pertanyaan sudah diajukan. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara menabung, cara mengontrol uang menurut agama Islam? Yaitu dengan sepertiga buat diri sendiri, sepertiga buat di zakat, sedekah, infak, terus sepertiganya buat menabung. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesaikan. Baik, presentasi dari kelompok yang kedua tadi juga sangat baik, ya kan? Dimana juga ada pertanyaan tentang bagaimana mengatur kalau dalam konsep Islam. Ternyata Islam pun sendiri sudah mengatur hal tersebut, ya kan? Yakni di Quran itu kayaknya itu, saya lupa, di Quran ada hadis ya. Jadi apa, sepertiga itu untuk apa? Sedekah dan infak. Sedekah dan infak. Kemudian yang sepertiga berikutnya adalah untuk makan dan minum. Sepertiga berikutnya untuk jaga-jaga atau finansial mendadak alias Tabungan. Nah, sangat bagus untuk kelompok yang presentasi tadi. Terima kasih. Baik, dari hasil diskusi kita di hari ini tadi, saya ingin ada yang mengambil kesimpulan. Silakan. Ya, siapa? Muhammad Rizki. Ya, silakan.
kesimpulan dari pembelajaran kali ini kita jadi tahu produk-produk yang bukan dinosaurus, yang istilahnya udah maju lah di digital kayak Clip, Dana sama Sibang. Terus bagaimana juga cara mengatur keuangan kita jadi tahu. Sekian. Terus itu tadi ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita sudah mengalami yang namanya permasalahan ekonomi. Namun kita tidak sadar aja bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik. Oke, itu ya. Oke, itu pembelajaran kita di hari ini. Mungkin masih banyak yang perlu kita bahas ya. Cuma kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan sebagai oleh-oleh, silakan nanti dikerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah saya berikan ke kalian. Buku di depan meja kalian masing-masing itu dikerjakan sebagai oleh-oleh untuk nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk kita bersama, menambah wawasan kita. Itu mungkin yang saya sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dengan doa. Sebelum kita menutup pelajaran ekonomi pada hari ini, mari kita berdoa. Bismillah.